Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Failaritonga dari kelas 11 MIPA Akselerasi. Dan hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat program yang akan menghitung 9 nilai mata pelajaran kita untuk dicari rata-ratanya dan dikategorikan menjadi grade A, B, C, ataupun D berdasarkan nilai rata-rata kita. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat program untuk menghitung rata-rata dari nilai. Nah, jadi program ini digunakan untuk menerima input nilai dari 9 mata pelajaran. Di sini saya menggunakan 9 mata pelajaran. Kalau teman-teman ingin menambahkan mata pelajaran lainnya, bisa divariasikan. Kemudian, fungsinya adalah untuk menghitung rata-rata dari semua nilai tersebut dan akhirnya menentukan grade huruf A, B, C atau D berdasarkan nilai rata-rata yang kita masukkan. Nah, jadi di sini pertama-tama kita tuliskan include IOStream. Itu fungsinya untuk library standar C++ untuk input, scene, dan output code. Kemudian using namespace std, ini fungsinya agar kita tidak perlu menulis std code atau std scene, cukup code dan scene aja untuk selanjutnya. Oke, kita akan mulai menuliskan codingnya. Pertama kita buat menentukan grade. Lalu char grade, float rata, if. Setelah saya selesai menuliskan ini, saya akan menjelaskan maksud dari barisan coding yang sudah kita kerjakan. If rata spasi lebih besar dari 85, tutup kurung, return tunggu A besar, A bawah, else if rata puluh, tutup, turn B, else if rata return C. Kemudian else return D. Nah, oke. Sekarang saya akan menjelaskan bagian per bagian dari yang baru coding atau program yang baru saja kita tuliskan. Nah, jadi di sini kita menuliskan fungsi grade atau float rata. Nah, char grade float rata yang dimulai dari if sampai return D ini fungsinya menentukan grade huruf berdasarkan nilai rata-rata. Nah, jadi bisa kita lihat di sini jika rata-ratanya di atas 85, maka program secara otomatis akan mengklasifikasikan bahwa nilai kita itu masuk ke golongan rata-rata A. Jika di atas 70, maka masuknya ke B. Kemudian jika di atas 55, masuknya ke C. Dan jika di bawah dari 55, maka nilai kita D. Nah, tipe pengembalian yaitu return type yang ini, yang saya bold ini, itu adalah char karena outputnya berupa huruf A, B, C, dan D. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Kita buat fungsi utama. Fungsi utama. Sama seperti yang tadi, saya akan menuliskan dulu programnya, setelah itu akan saya jelaskan. Float
Nah, di sini kita masukkan pelajaran-pelajaran yang ingin kita cari nilai rata-ratanya. Nah, di sini saya pakai matematika, kimia, fisika, bahasa Inggris. Ada 9 ya. Matematika, kimia, fisika, bahasa Inggris, hmm, akidah akhlak, satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, empat lagi ya. Akidah akhlak, seni rupa, hmm, apa lagi ya? Sosiologi, geografi. Sudah berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu lagi kita akan masukkan bahasa Arab. Oke. Setelah itu kita kasih koma rata. Nah, baik kita jelaskan dulu yang fungsi utama ini. Nah, fungsi main atau program utama int main dan ke bawah-bawahnya ini adalah fungsi utama tempat eksekusi program dimulai. Nah, jadi kita di sini mendeklarasikan 10 variabel tipe float untuk menyimpan nilai-nilai mata pelajaran dan rata-rata. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita masuk ke bagian input data.
Nah, oke. Baik, selanjutnya kita jelaskan nilai ini. Nah, input nilai dari pengguna. Nah, code masukkan nilai matematika, kemudian sin, matematika dan lain-lain ini menggunakan code untuk menampilkan instruksi ke pengguna. Nah, jadi code ini digunakan untuk menampilkan instruksi ke pengguna. Nah, sin digunakan untuk menerima input nilai dari keyboard. Diulang 9 kali untuk setiap mata pelajaran, yaitu tadi matematika, kimia, fisika, bahasa Inggris, akidah, akhlak, seni rupa, sosiologi, geografi, dan bahasa Arab, tergantung dengan mata pelajaran yang ingin teman-teman masukkan. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian menghitung rata-rata. Hitung rata-rata. Rata sama dengan matematika ditambah matematika ditambah, oh ini tadi, matematika ditambah kimia ditambah fisika ditambah bahasa Inggris ditambah akidah, akhlak ditambah seni rupa ditambah setelah seni rupa sosiologi ditambah geografi ditambah dan yang terakhir bahasa Arab. Nah, ini diisi sesuai dengan pelajaran yang kita pilih tadi. Setelah itu tutup kurung slash 9. Nilai. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang em, menghitung rata-rata. Nah, jadi ini rata matematika ya di bagiannya kita menjumlahkan seluruh pembelajaran dan dibagi dengan 9. Itu fungsinya menjumlahkan semua nilai lalu membaginya dengan 9, yaitu jumlah mata pelajaran sehingga mendapatkan hasil rata-rata dari nilai keseluruhan 9 mata pelajaran kita dan hasilnya disimpan ke variabel rata. Kemudian yang di bawahnya menampilkan rata-rata dan grade. Code nilai rata-rata kamu, rata, N, dan lain-lain ke bawahnya ini untuk menampilkan nilai rata-rata ke layar. Jadi memanggil fungsi grade rata untuk mendapatkan huruf grade dari nilai rata-rata lalu menampilkannya. Kemudian kita akan menutup program ini seperti biasa dengan return 0.
Oke, sekarang kita akan coba jalankan program ini, namun sepertinya sebelumnya kita harus rapikan ya. Rata-rata ini supaya rapi. Kita coba. Kelebihan. Supaya nanti outputnya jadi lebih rapi. Oke, setelah ini kita akan coba run programnya. Apabila terdapat kesalahan, kita akan memperbaikinya dengan membaca petunjuk yang diberikan oleh C++ Shell ini. Oke, kita coba. Oke, ternyata ada beberapa error. Jadi, kita akan coba perbaiki. Oke, setelah berhasil tadi em, memperbaiki kesalahan kita dalam program ini, kita akan coba run programnya. Oke, seperti yang teman-teman lihat di bawah ini sudah muncul ya. Sebentar, kenapa tidak bisa diklik ya? Oke, ternyata tadi cuma perlu enter aja ya. Oke, kita bakal isi nilai kimia dengan 88, lalu nilai fisika 72, nilai bahasa Inggris 100, nilai akidah akhlak 96, nilai seni rupa 65, nilai sosiologi 84, nilai geografi 99, dan yang terakhir nilai bahasa Arab 78. Oke, kita lihat hasilnya. Nilai rata-rata dari ya, nilai yang kita masukkan tadi adalah 85,7778, yang artinya grade nilai kita A sesuai dengan grade yang kita masukkan tadi, rata-rata di atas 85 sama dengan grade A. Nah, ini artinya program kita sudah berhasil dijalankan. Fungsi program ini untuk menghitung nilai rata-rata eh, mata pelajaran nilai mata pelajaran kita. Nah, untuk pilihan mata pelajaran, jumlahnya, nilainya itu bisa diisi sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.